Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 OSIP kelas C ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu berkaitan dengan peta persebaran burjo di Kecamatan Tembalang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faras Asya Mahardika dengan NIM 2110121240040. Dan saya Rifki Saputra dengan NIM 21101214134. Saya Sri Wendra. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Wijanto Gunawan dengan NIM 2110120140 149. Perkenalkan, nama saya Sri Wendra Mulia Purba dengan NIM 2110112012014. Ya, mungkin untuk materi yang pertama, kita mengenai penjelasan proyek yang kita buat yang berdasarkan dengan 5W+1H terkait peta persebaran burjo di Kecamatan Tembalang. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan webkis persebaran burjo di Tembalang, yaitu mayoritas mahasiswa Undip merupakan mahasiswa yang merantau dan menempuh pendidikan. Mahasiswa seringkali tidak tempat memasak sehingga mahasiswa makan di luar kos. Oleh karena itu, dengan adanya peta berbasis webkis ini, diharapkan dapat memudahkan mahasiswa untuk mencari makanan yang terdekat dari lokasi mereka berada. Pembuatan ini juga didasari atas ketersediaan lahan parkir, pembayaran, dan menu favorit yang ada di burjo tersebut. Mungkin next. Tujuan dari peta persebaran burjo adalah untuk memudahkan pencarian burjo terdekat dari lokasi mahasiswa ataupun pengguna website ini, seperti tersedianya pembayaran seperti menggunakan QRIS, tersedianya lahan parkir, menu favorit, dan jam buka burjo tersebut. Adapun langkah-langkah pembuatan website ini, yaitu pertama pengumpulan data burjo. Dalam pengumpulan data ini, kami melakukan survei secara langsung dan melakukan pemfotoan menggunakan timestamp untuk mengetahui koordinat setiap burjo tersebut. Kedua, kami melakukan pengolahan data. Di sini kami mengolah data dengan aplikasi berbasis open source seperti PostgreSQL, MJROK, Tomcat, GeoServer, dan Mapstore. Selanjutnya ada pembangunan website. Dalam pembangunan website, kami mengisikan latar belakang pembuatan peta persebaran, dan fasilitas burjo. Selanjutnya yang terakhir adalah website bisa diakses. Dalam langkah terakhir ini, kami membuat website yang dapat digunakan oleh banyak orang atau dapat diakses oleh semua orang. Okay, next. Adapun fitur-fitur web yang kami gunakan dalam pembuatan website ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang kedua terkait fitur-fitur yang terdapat di dalam webkis. Nah, untuk yang pertama ada fitur home. Nah, home ini sebagai awalan dari web yang kita buat, yaitu persebaran burjo Kecamatan Tembalang. Nah, yang kedua terdapat latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang pengertian latar belakang terkait dengan burjo dan apa pengertian dari burjo tersebut. Itu yang ketiga terdapat persebaran warung burjo. Nah, di sini terdapat informasi persebaran burjo di Kecamatan Tembalang. Bisa dilihat ada peta persebarannya di Kecamatan Tembalang. Nah, selain itu terdapat atribut tabelnya terkait nama burjo, jam buka burjo, makanan favorit, minuman favorit, rating burjo, sistem pembayaran burjo, ketersediaan lahan parkir atau tidak. Nah, di sini dapat diakses semua terkait dengan burjo yang terdapat di Kecamatan Tembalang. Nah, setelah itu terdapat rekomendasi warung burjo. Nah, di sini terdapat rekomendasi yang cocok untuk dibuat makan dan dibuat nongkrong di Kecamatan Tembalang. Nah, selain itu juga terdapat anggota kelompok yang membuat. Nah, di sini fitur-fitur anggota kelompok tersebut bisa dimasukkan ke dalam web tersebut. Selain itu juga terdapat testimoni dari orang-orang terkait pengakses web tersebut. Nah, di sini webnya akan terasa lebih baik jika terdapat testimoninya. Jadi web tersebut dapat berfungsi di khalayak publik. Untuk mengetahui aplikasi GeoServer dan Mapstore tersebut bisa terhubung dalam Tomcat, nah kita dapat melihat manajer aplikasi tersebut. Nah, di sini ada pad-nya ya di sebelah kiri. Nah,
apakah aplikasi tersebut sudah tersambung atau belum. Nah, untuk yang pertama adalah GeoServer. Nah, GeoServer kita klik terlebih dahulu apakah sudah tersambung atau belum. Nah, di sini aplikasi GeoServer tersebut sudah tersambung dalam dompet. Jadi untuk aplikasi GeoServer sudah bisa digunakan. Nah, berarti sudah ada keterangannya true, berarti true itu sudah bisa digunakan. Nah, setelah itu kita lihat aplikasi Mapstore. Nah, aplikasi Mapstore yang pertama ini kita saat melakukan install yang pertama ada sedikit terkendala karena bentuknya false. Nah, maka dari itu lakukan install ulang Mapstore tersebut. Nah, untuk yang install ulang tersebut yang kedua kita coba klik terlebih dahulu. Nah, untuk install ulang yang kedua Mapstore-nya sudah bisa. Jadi untuk aplikasi Mapstore tersebut bisa digunakan dalam pembuatan WebGIS. Nah, di sini sudah ada keterangannya true, berarti aplikasi Mapstore tersebut sudah tersambung dalam Tomcat. Oke, di sini lagi berarti. Lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang kemarin kita buat dalam WebGIS. Yaitu dengan pertama buka PG admin. Setelah buka PG admin, sebelum ini kita ke sini. Lalu pencet. Nah, kita 2 kali ketemu dengan mengisikan password. Yang pertama kita tulis passwordnya. Nah, di dalam data ini tersedia banyak karena kemarin kita mengulang banyak dengan atribut yang salah. Lalu tapi ini dengan atribut yang benar. Jadi dengan pertama di sini kita harus paham dengan propertiesnya. Di propertiesnya di Postgre ini. Lalu terlihat di connection kita menggunakan port 5433 dengan hostname-nya localhost. Lalu ntar untuk menyambungkan ke QGIS kita menggunakan username Postgres. Oke, masuk close. Lalu yang setelah membuat database adalah membuat data extension yang baru, yaitu PostGIS. Ya, di sini sudah tampil data yang sudah ada, yang sudah benar. Lalu setelah itu dengan schemas, lalu menginput, enggak, dengan cara ke QGIS dulu. Kita sambungkan data itu ke QGIS dengan melalui data PostgreSQL, lalu kita tambahkan database-nya, yaitu yang Yoli ini, dengan mengisikan tadi username-nya tadi Postgres, lalu password-nya password dari PG4 admin. Nah, di sini sudah masuk, lalu tersedia filenya. Cara masukin ini adalah memasukkan layer. Jadi di sini kita juga sudah terkumpul ininya, data-datanya. Nah, di sini ada data-data yang benar, lalu kita input, kita copy semua nih ke dalam layers. Setelah di dalam layers, kita lakukan dengan export to PostgreSQL. Nah, setelah di export ini, lalu kita sambungkan dengan cara pertama tuh diklik, lalu terus lihat bentar. Nah, di sini new connection. Lalu terjadilah ini dengan nama database UI. Ini adalah database yang benar. Nah, untuk mengetahui database itu tersebut dengan benar, kita dengan melakukan pengecekan di layer. Karena saya tidak memasukkan, jadi saya coba masukkan aja biar terlihat atribut-atribut yang benarnya gimana. Dalam SQL sini. Nah, ini di close. Lalu kita pilih salah satu. Di sini kita lihat di open atribut tabel. Nah, terlihat kita menggunakan data dari FID, mengetahui nomor. Terus di sini tersedia nama Burjo, di sini tersedia jam buka, atributnya, makanan favorit, nama favorit, rating, pembayaran, dan ketersediaan parkir, serta koordinat dari Burjo tersebut. Nah, di sini kan sudah terlihat titik-titiknya. Lalu setelah itu dengan cara, kalau sudah dikonekin semua, kita buka ke localhost. Nah, pertama yang kita lakukan adalah ke GeoServer. Di sini kita isikan dengan GeoServer admin. Lalu di sini password
passwordnya game server. Ada agak kembali balik. Nah, sudah. Setelah itu kita ke new workplace. Nah, kita tambahin di sini dengan mengasih nama. Lalu setelah itu kita save. Setelah kita save, muncullah di dalam store. Kalau belum muncul berarti kita add dulu. Nah, add-nya itu di PostGIS. Di sini harus tersedia workspace yang tadi. Nah, di sini nama data burjonya, di situ deskripsi. Terus habis itu kita yang penting di sini kita ubah portnya, lalu samain dengan database yang ada di PostgreSQL. Nah, di sini user itu berarti masuknya ke Postgres. Lalu passwordnya tadi sama password dari PG admin itu, terus habis itu udah selesai. Lalu setelah restore, ketik ke layer. Nah, kita nambahkan layer dari kita coba nih. Nah, di sini udah, terus habis itu ntar kita contoh yang udah ada aja ini. Berarti masuk ke ini, habis itu bisa ntar di sini kita harus mengasih compute from data, lalu di rat atau non bounding boxnya kita masukin datanya di compute from native bound. Nah, setelah semuanya selesai, kita langsung ke Mapstore. Sebentar. Kita membuka Mapstore. Nah, di Mapstore ini, kita yang pertama kita buat adalah tambahkan new map dulu. Nah, setelah ditambahkan new map, option, lalu kita setelah new map ya tadi ya, kita muncul ke katalog. Nah, di katalog ini kita tambahkan itu udah ada, lalu isi di sini di server ini akalnya, terus di sini kita kan sudah membuat yang lama. Nah, muncul kan, kita tambahkan, muncullah titik-titik di base mapnya segala. Nah, ini kan sudah muncul. Setelah itu kita tambahkan ke dalam dashboard. Nah, di dalam dashboard ini berisikan atribut-atribut seperti informasi burjo, ini adalah petanya, kalau di sini ada tabel. Jadi sehingga bisa dibaca dalam bentuk tabel. Sehingga kalau kita mau gimana ya makanan yang enak, nah kita bisa melihat dari tabel tersebut. Lalu di sini juga tersedia lahan parkir untuk memudahkan bagi untuk yang misalnya ingin kerja kelompok bareng-bareng rame-rame. Nah, biasanya nggak ada lahan parkir, kita udah memunculkan ada rating burjo yang didapatkan ya relatif dari kita soalnya. Nah, di sini ada jam buka juga. Ini setelah ditambahkan dengan caranya itu tambahkan dari widget. Ini ada chart untuk memunculkan seperti ini. Lalu di sini ada tabel untuk memunculkan ini. Lalu map yang ini dan legenda yang ini. Setelah itu berarti lanjut ke pembuatan web. Pembuatan web akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifki. Saya izin menjelaskan mengenai pembuatan WebGIS, di mana tadi sudah terhubung ya antara Mapstore dan GeoServer. Nah, terus kita mau membuat website berdasarkan GIS yang sudah kita kumpulkan sebelumnya itu, ataupun data burjo secara spasial. Nah, gimana sih membuat WebGIS itu? Nah, pertama kita harus membuat scriptnya itu, buat tampilan dari website itu sendiri. Nah, kebetulan tampilannya seperti ini. Nah, buat pembuatannya caranya gimana? Dimana kita menggunakan aplikasi tambahan atau aplikasi yang VS Code. Nah, di sini ada beberapa tampilan-tampilan yang akan ditampilkan itu. Nah, buat tampilan halaman pertamanya itu adalah indeks, yang dimana nanti di indeks ini misal kita mau buka web tampilan dari yang kita bikin itu. Nah, di sini sudah dijelaskan juga sama Mas Faras sebelumnya, bahwasanya website kita dibikin tampilannya ada home, latar belakang, persebaran burjo, rekomendasi burjo, dan adanya nama anggota kelompok kami dan testimoni dari beberapa anak jurisi gitu. Nah,
setelah kita bagaimana sih cara menghubungkan antara website yang sudah ada sama yang Mapstore tadi. Nah, di mana kita buka di localhost terus nah kita buka ke Mapstore yang bagian dashboard. Nah, di set ini ada yang namanya embeds. Nah, ini kan ada small, medium, large. Nah, di sini ada terdapat link yang dimana link ini linknya di copy ke script yang sudah kita bikin gitu. Misal kita misal di sini ya. Kita tampilkan ini adalah link dari dashboard dari Mapstore yang sudah dibikin yang kita lakukan itu. Coba kita lihat, pasti akan muncul gambaran dari persebaran data ini. Jadi link yang di Mapstore ini bakal dicantumkan ke script yang di VS Code gitu. Jadi hanya mencantumkan link dari dashboard Mapstore itu sendiri gitu. Mungkin itu buat pembuatan website dari kita. Mungkin saya kembalikan ke Paras itu. Baik, mungkin penjelasan terkait pembuatan web GIS itu persebaran burjo di Kecamatan Tembalang. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan yang dijelaskan tadi. Untuk dalam pembuatan web itu, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi Tomcat. Nah, setelah kita melakukan install konfigurasi Tomcat, kita juga melakukan install aplikasi GeoServer maupun Mapstore yang nantinya dapat menunjang dalam pembuatan web GIS. Nah, setelah kita melakukan install aplikasi-aplikasi tersebut, kita menghubungkan data tersebut dari QGIS ke PGAdmin. Nah, sebelum kita menghubungkan data dari QGIS ke PGAdmin tersebut, kita memasukkan hasil validasi lapangan titik-titik terkait persebaran burjo yang terdapat di Kecamatan Tembalang. Nah, setelah ditampilkan di dalam QGIS, kita langsung dihubungkan ke PGAdmin. Nah, setelah dihubungkan ke PGAdmin, kita dapat menghubungkan juga ke aplikasi-aplikasi yang kita install tadi, yaitu aplikasi GeoServer dan aplikasi Mapstore. Nah, di dalam aplikasi GeoServer tersebut, kita dapat mengisi atribut-atribut tabelnya juga. Nah, untuk di aplikasi Mapstore dulu kita juga dapat menampilkan fitur-fitur terkait atribut yang kita buat dalam pembuatan web GIS. Nah, fitur-fitur tersebut terkait nama burjo dan terkait pembayaran dan terkait makanan favoritnya. Nah, fitur-fitur tersebut juga bisa ditampilkan dalam Mapstore tersebut. Nah, setelah kita menghubungkan ke beberapa aplikasi tadi, setelah itu kita membuat website. Nah, dalam pembuatan website itu kita membutuhkan aplikasi VS Code. Nah, aplikasi VS Code tersebut nantinya itu bagi penunjang dalam pembuatan website yang kita buat ya, yaitu website terkait persebaran burjo yang dapat di Tembalang. Nah, website tersebut juga terintegrasikan dengan sistem informasi geografis. Karena apa? Karena website tersebut terdapat peta persebaran burjo yang terdapat di Kecamatan Tembalang. Nah, maka dari itu dinamakan web GIS. Nah, dalam web GIS tersebut terdapat fitur juga, yaitu terkait home, latar belakang, terkait persebaran burjo, dan terdapat peta persebaran burjonya juga. Nah, banyak fitur-fitur yang terdapat di website tersebut. Mungkin sekian penjelasan terkait web GIS, yaitu persebaran burjo di Kecamatan Tembalang. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar nih. Udah jam berapa ya? Mau makan, tapi bingung. Nah, coba ngajak Rifki ya. Rifki. Mas, Mau nggak makan? gimana? Kabarnya? Aku juga bingung mau makan apa. Namanya kayak burjo deh. Nah, kamu tahu nggak rekomendasi burjo yang kalau gimana sih? Emang masih ada yang buka ya burjo sendiri? Oh ya, kayaknya aku pernah lihat ada website nih mengenai persebaran burjo di Tembalang. Coba kita lihat ya. Ya.
Ini kan jam 9 malam ya, berarti yang 24 jam ada nih Burjo BP nih, kayaknya enak nih, lumayan. Mau kesana aja. Boleh tuh, boleh. Ya, yuk makan. Terus juga aku nggak bawa tes lagi gimana ya? Coba lihat ada. Oh iya ya. Itu enggak? Kan ada lihat ada enggak? Oh, udah nih beres nih, ya udah langsung aja ke sana. Yuk.